Hai, nama aku Alodia Karunisa Nursafa. Nah, di sini aku bawain tentang mesin listrik pembangkit. Nah, mesin listrik pembangkit yang aku bawain di sini ada 3. Yang pertama itu ada motor listrik, yang kedua ada generator listrik, dan yang ketiga ada transformator. Nah, yang pertama yang aku bawain yaitu ada motor listrik. Nah, yang pertama, motor listrik itu merupakan salah satu peralatan mesin listrik yang digunakan untuk di daerah-daerah pembangkit listrik pasti menggunakan motor listrik. Nah, motor listrik itu apa sih? Motor listrik adalah salah satu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Terus, motor listrik di sini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motor listrik arus searah, yaitu DC, dan motor listrik bolak-balik, yaitu AC. Nah, yang pertama kali ini aku bahas yaitu motor listrik bolak-balik atau AC. Nah, motor listrik bolak-balik atau AC ini adalah jenis motor listrik yang disuplai oleh tegangan sumber bolak-balik atau AC. Nah, motor listrik bolak-balik AC ini juga ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama yaitu ada motor sinkron. Motor sinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik AC yang bekerja pada kecepatan tetap dan konstan pada sistem frekuensi tertentu. Kemudian, yang kedua ini ada juga motor induksi. Nah, motor induksi salah satu juga jenis motor listrik arus bolak-balik atau AC yang berdasarkan prinsip kerjanya menggunakan induksi medan magnet antara stator dan rotor. Kemudian, motor induksi ini juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada motor induksi satu fasa, yaitu yang hanya memiliki satu gulungan pada stator. Nah, jadi aku perjelasin dulu, stator itu adalah komponen yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah komponen yang bergerak. Nah, terus lanjut. Motor induksi fasa ini, yaitu dengan pasokan daya satu fasa, memiliki rotor pandang tupai dan memerlukan sebuah komponen tambahan untuk menghidupkan motornya. Kemudian setelah motor induksi satu fasa, ada motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa ini dihasilkan oleh suplai tegangan 3 fasa yang seimbang. Kemudian lanjut, kita ke motor listrik arus searah atau DC. Nah, motor listrik arus searah DC ya pastinya jenis motor listrik yang menggunakan suplai tegangannya beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau DC. Motor listrik DC ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada motor DC sumber daya terpisah atau separately excited, yaitu salah satu jenis motor DC yang sumber arus medan dari suplai sumber yang terpisah sehingga motor listrik DC ini disebut motor listrik DC sumber daya terpisah. Nah, lanjut, kemudian ada motor DC sumber daya sendiri atau self-excited. Nah, self-excited ini adalah salah satu jenis motor DC yang sumber arus medannya disuplai oleh sumber yang sama, yaitu dengan sumber kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC jenis ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Terus lanjut, motor DC sumber daya sendiri ini juga dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada motor DC shunt atau paralel. Ya pastinya gulungan medan ini disambungkan secara paralel dengan gulungan pada motor listrik. Namanya juga motor DC shunt paralel. Langsung lanjut ada motor DC seri, yaitu motor listrik DC jenis seri ini menggunakan gulungan medan yang dihubungkan secara seri pastinya. Terus yang ketiga ada motor DC komponen atau gabungan, yaitu motor listrik DC jenis komponen ini merupakan penggabungan antara motor jenis paralel dan seri yang digabungkan menjadi satu, kemudian dihubungkan secara seri paralel dengan gulungan motor listrik. Langsung lanjut, kita bagian ke mesin listrik yang kedua, yaitu tadi ada generator listrik. Nah, generator listrik ini mempunyai kesamaan dengan motor listrik, yaitu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian generator listrik ini memiliki atau mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal
Tetapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam kabel lilitannya. Kemudian, generator listrik ini ditemukan pertama kali oleh Michael Faraday tahun 1831. Generator listrik pertama kali yang dibentuk sama Michael Faraday ini dalam bentuk kawat besi berbentuk huruf U yang dililitkan ke gulungan kawat. Kemudian generator ini disebut dengan sebutan generator cakram Faraday. Lanjut, berdasarkan arus yang dihasilkan generator listrik ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada generator listrik dinamo atau DC, dan yang kedua ada generator listrik alternator atau AC. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu adalah generator listrik AC atau alternator. Generator ini memiliki kutub-kutub magnet yang berlawanan saling dihadapkan. Akibatnya, di antara kedua kutub magnet itu menghasilkan medan magnet. Di dalam medan magnet ini terdapat kumparan yang berputar pada porosnya. Karena kumparan ini selalu berputar, jadi jumlah gaya magnet yang dihasilkan dalam kumparan ini akan berubah-ubah juga. Kemudian, oleh generator AC ini memiliki jenis bolak-balik yang berbentuk seperti gelombang. Nah, langsung lanjut ke generator listrik dinamo atau DC. Cara kerja generator ini dengan cara kerja generator listrik AC itu hampir sama. Yang membedakan hanya pada generator listrik DC ini menggunakan sebuah cincin belah atau yang biasa disebut dengan komutator yang di bagian outputnya. Komutator ini memungkinkan arus listrik induksi yang dialirkan ke rangkaian listrik beberapa atau berupa arus listrik DC. Kemudian, meskipun kumparan yang berada di dalamnya menghasilkan arus listrik AC, jadi hampir sama generator listrik alternator atau generator listrik AC. Langsung kita ke bagian yang ketiga dari mesin listrik pembangkit, yaitu transformator. Kali ini transformator aku bakal terangin dulu, yaitu ada transformator. Pengertian transformator atau sering disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti untuk menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 AC ke 220 volt AC. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk pendistribusian tenaga listrik. Kemudian prinsip kerja trafo yaitu sangat sederhana, yang dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kebanyakan transformator kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menyebabkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi pada besarnya arus listrik yang dialirinya. Kemudian, semakin besarnya arus listrik, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama primer akan menimbulkan gegel induksi atau gerak gaya listrik dalam kumparan kedua sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik ini, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Sedangkan inti besi pada trafo pada umumnya ialah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan gunanya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang kumparan dan untuk mengurangi suhu panas yang sering ditimbulkan oleh trafo.
kemudian ada jenis-jenis trafo, yaitu yang pertama ada trafo step up, adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Nah, komponen tegangan sekunder dijadikan tegangan output yang lebih tinggi, yakni dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak lilitan dari kumparan sekunder sehingga jumlah lilitan kumparan primer lebih sedikit. Trafo step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid di dalam tegangan listrik. Kemudian ada trafo step down, yaitu trafo yang berfungsi menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke yang rendah. Pada trafo ini, rasio untuk jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Trafo step down ini digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi yang lebih rendah, di mana sering digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya ada menurunkan tegangan listrik dari PLN yang 220 volt menjadi taraf tegangan yang dapat disesuaikan dengan peralatan elektronik rumah tangga. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah lihat.